Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Frankie HS YouTube channel. Masih belajar perspektif satu titik hilang. Ya, kali ini kita akan belajar membuat satu titik hilang atau satu titik lenyap. Pertama kita buat titiknya dulu. Kita tentukan dimanapun terserah ya. Nah, tapi sebelum itu kita bisa subscribe dulu. Pertama-tama kita tarik garis dari titik lenyap itu ke posisi yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah tempat. Kebetulan, tempat ini lagi viral nih di tempat saya mengajar di sekolah, namanya kantin. Oke. Nah, kita tentukan terlebih dahulu acuan bidang garis vertikal dan horizontalnya. Nah, dari situ kita tarik ke titik lenyap ya. Kemudian kita tentukan lebarnya. Ini tebal maksud saya. Nah, di belakang ada tembok atau yang dicor. Oke, baik. Kita lihat bersama-sama. Jadi semuanya ditarik ke titik lenyap atau titik hilang ya. Oke, setelah itu saya tentukan di sini karena ada banyak bilik, kalau tidak salah ada 5 bilik ya. Ini bilik pertama, saya tarik garis vertikal dulu. Ini maaf horizontal, maaf salah ya. Kemudian saya tentukan lebarnya karena di sini kantinnya seperti kafe ya. Tempat makannya seperti kafe. Ada semacam minibar di situ, meskipun sederhana. Ya, ini bilik kedua. Nah, bilik pertama tadi sudah, sekarang saya ingin menentukan bilik kedua. Lebarnya saya tentukan bebas saja. Nah, ini ketebalan bilik kedua. Kemudian ada tembok yang timbul juga. Ini tembok yang dicor ya. Saya tentukan tebalnya juga. Saya akan tarik ke bawah. Jadi membuat satu titik lenyap itu sebetulnya mudah. Tinggal kita tentukan garis vertikalnya, garis horizontalnya. Lalu kita setiap sudutnya kita tarik tuh ke titik lenyap ya, atau titik hilang biasanya orang menyebut ya. Oke, setelah itu kita tarik ini ke bawah karena ini masih terlihat oleh mata, jadi saya akan hapus dulu ini. Oke, saya tarik ke bawah. Jangan lupa kalau di SketchUp itu apabila berwarna biru, nah itu dipastikan garisnya vertikal. Maaf, saya salah sebut terus ini. Kadang lupa ya, kadang bingung antara vertikal dan horizontal itu. Oke, itu sudah ada bilik kedua. Nah, sekarang saya membuat bilik ketiga. Nah, sengaja memang garis bantu ke titik lenyapnya tidak saya hapus karena memang biliknya lurus ya. Bilik 1, 2, 3, 4 dan 5 tuh lurus. Jadi sengaja garis diagonalnya tidak saya hapus untuk menentukan bilik selanjutnya. Nah, ini sudah ada bilik di belakangnya, tinggal kita tarik garis horizontalnya untuk menentukan
batas antar bilik. Nah, ini kita bisa ulangi lagi teman-teman. Kita ulangi sampai benar-benar terlihat ya. Ketebalannya juga. Jangan lupa tetap ditarik ke bawah dan acuannya garis biru untuk menentukan garis vertikal. Kalau merah itu horizontal ya. Oke. Sudah selesai untuk bilik keberapa ini? Kedua, ketiga ya. Nah, kita ulangi lagi. Bilik selanjutnya tinggal kita tentukan saja lebarnya seperti apa. Kemudian kita hapus ini. Nah, karena bentuknya seperti minibar, jadi memang seperti bilik-bilik ya. Oke, kita tarik lagi ke atas nih untuk menentukan bentuk yang sama seperti yang sebelumnya. Jangan salah menghapus, karena kalau salah menghapus perspektifnya akan berbeda ya. Oke, kita lanjutkan saja. Salah hapus. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Ada 1 2 3 4 bilik di sini. Sudah cukup sepertinya. Karena kalau dilanjutkan akan terlihat kecil. Saya potong di sana untuk menentukan itu batas akhir dari bilik tersebut. Ya, ini adalah sudut dari bilik terakhir. Nah, ini bisa kita hapus. Kemudian kita bisa buat garis horizontal ya, untuk menentukan di sana ada sebuah bidang lagi atau bidang terakhir dari bilik tersebut. Nah, kemudian kita bisa menambahkan bilik di sini dengan cara menarik dari garis acuan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini akan berwarna ungu kalau tidak salah ya, ungu. Nah, lebarnya saya tentukan seperti ini. Kemudian saya tarik ke titik lenyap. Lebarnya akan saya tentukan seperti ini. Nah, untuk lebar bagian depan, nah saya ambil acuan dari yang sebelumnya. Oke, saya hapus. Kemudian sudah terbentuk satu bilik lagi ya. Sudah ada 4 bilik di sini. Kemudian jangan lupa hapusnya, jangan sampai salah. Oke, di sini juga diberi garis horizontal agar terkesan ada dimensi di situ, lebarnya, minibarnya. Nah, di sebelah atau di bagian depan ini ada yang namanya figura ya. Figura sebagai penghias di situ, pemanis. Saya beri figura. Di kantin itu ada figura yang tergantung. Kemudian ya tidak besar lah, sebagai pemanis saja. Kemudian kita tentukan lebarnya. Nah, misalkan lebarnya segitu, kita tarik ke bawah ya, kita hapus dulu.
Untuk yang sebelahnya kita tidak perlu menggunakan 2 garis, cukup 1 saja karena yang di belakang tidak terlihat. Ya, sudah nampak di situ. Nah, garis bantunya ini sengaja tidak dihapus agar bentuk figuranya sejajar ya, lurus dengan figura sebelumnya. Jadi teman-teman cukup membuat 1 garis acuan, kemudian kita tentukan tebalnya saja. Nah, merah, oke. Kita hapus saja. Kemudian kita tentukan tebalnya di sini. Misalkan ya cukup ya dikira-kira saja ya. Jadi sesuai dengan perspektif mata kita melihat, kata kita memandangnya bagaimana. Semakin jauh benda itu ya semakin kecil. Jadi dimensinya harus benar-benar kita pertimbangkan. Ukurannya juga bisa dikira-kira sesuai dengan selera. Nah, kalau di sini saya tidak membuat dimensi karena terlalu jauh ini. Jadi cukup dibuat kotak saja. Oke. Nah, sudah ada figura di situ tergantung. Rasanya sudah nampak di situ ya, nampak 1, 2, 3, 4 bilik yang sudah kita buat. Oke, kemudian di atasnya kita akan beri 1 benda lagi di atas bilik itu. Di sana ada papan menu. Nah, papan menu ini ukurannya ya tidak besar sih, 1 meter kali 60 cm. Jadi kita buat di situ ketebalannya ya kurang lebih seperti inilah. Nah, oke, kita hapus. Ini sudah ada papan menu di atas minibarnya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tentukan ininya saja, lebarnya saja. Tinggal kita tarik garis vertikal ke atas, kemudian tentukan tebalnya. Atau tentukan tebalnya terlebih dahulu, boleh dengan cara menghubungkan garis kedua garis yang diagonal itu. Oke, selanjutnya bilik ketiga. Kita tarik garis ke atas saja, dikira-kira ya. Sebelah sini juga. Ingat, apabila lurus itu akan berwarna biru. Nah, terakhir kita akan lihat ya, tentukan lagi tebalnya. Kita tarik garis vertikal ke bawah. Oke, kita hapus yang kiranya perlu dihapus. Yang di bagian belakang dihapus ya. Kemudian ini juga saya hapus. Nah, sudah nampak di atas di situ. Agar lebih terkesan dia menggantung, jadi saya buat acuan untuk membuat acuan talinya. Oke, seakan-akan digantung ya. Bukan seakan-akan, memang digantung sih. Oke, dikira-kira saja untuk garis yang gantung itu. Ini kalau di kantin SMA ini menggunakan rantai. Nah, oke. Kemudian saya hapus ini agar kesannya dia nempel atau menggantung di atas atap ya. Menggantung di atap maksudnya. Nah, sudah nampak ada 3-4 bilik di situ. Kemudian di atasnya tergantung papan menu. Kemudian bisa kita tentukan bagian sisi kirinya dengan menentukan kotak terlebih dahulu. Nah, di sini nampak sudah ada sebuah ruang kantin ya, atau tempat makan atau food courtnya. Ini
Nah, di depannya ada meja. Misalkan kita akan membuat meja kecil di sini. Tetap ya, seperti yang video saya sebelumnya. Di sini kita tentukan tebalnya dulu kaki mejanya. Jangan lupa ditarik di setiap titiknya. Kemudian kita bisa tentukan nanti lebarnya seperti apa. Nah, misalkan ini saya hubungkan, kemudian horizontal, tarik lagi ke atas, akan ketemu nanti dengan sudut yang sama. Nah, ini lebarnya saya tentukan bebas ya, tanpa ukuran. Saya kira-kira saja, yang penting apabila dilihat oleh perspektif mata kita, nampak di situ ada benda. Kakinya nampak ada ruang di situ, ada dimensi di situ. Yang di belakang juga boleh. Ini kita tentukan. Oke. Teman-teman bisa menentukan sendiri ya, lebar mejanya seperti apa. Apabila mau diberi kursinya bentuknya seperti apa, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, di komen, di subscribe juga. Ini kita tentukan lebarnya, tebalnya maksud saya, ketebalan mejanya ini. Kita tarik agar sama tebalnya antar depan dan samping. Kemudian kita hapus bagian yang sekiranya tidak penting. Nah, baik, setelah itu ini bisa kita hapus sih. Ya, kita hapus saja ini. Jangan lupa ya di subscribe apabila video ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Oke, saya coba membuat meja lagi yang sejajar, lurus ya. Jadi saya acuannya pada meja sebelumnya. Kita bisa buat meja dengan acuan yang sama. Saya tarik garis dari meja yang sebelumnya, kemudian tingginya, kemudian lebarnya, agar sama persis sejajar. Jadi harus ada acuan, tidak sembarang membuat ya. Kalau teman-teman mau menentukan lebar kakinya, lebar kaki mejanya, ya bisa menggunakan ukuran nanti di window ya, di model infonya dirubah. Intinya tetap mengacu pada satu titik hilang atau titik lenyap yang ada di belakang yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi jangan menggunakan titik lenyap yang lain apabila dari awal kita menggunakan satu titik hilang atau satu titik lenyap. Karena apabila Anda menggunakan titik lenyap yang berbeda tempatnya, maka gambarnya, perspektifnya juga akan berbeda. Baik. Nah, ini otomatis lurus ini. Ya, kita hapus. Oke. Tebalnya juga saya mengacu pada meja yang sebelumnya ya. Kita hapus agar nampak seperti papan meja atau meja. Kita hapus lagi bagian garis diagonalnya atau garis bantunya. Nah, sudah nampak teman-teman. Ada dua meja di situ. Kemudian misalkan di sebelah sini kita akan beri hiasan ya, figura atau apa di bagian sana agar lebih manis. Kita coba beri warna ya. Papan menunya warna hitam karena memang nanti ditulis dengan kapur tulis ya.
karena konsepnya adalah kantin AD Wiyata. Tidak boleh ada banner di situ, tidak boleh ada plastik di situ atau bahan-bahan yang menghasilkan limbah plastik. Dan warnanya memang sengaja dibuat agak ngejreng ya. Nah ini kalau di bukan kayu sepertinya. Ini atasnya kayu kalau tidak salah. Bawahnya tetap berwarna hitam nih karena ada hiasan ornamen lain nanti. Kalau tidak salah di bawah itu masih ada satu frame ya, berwarna hitam kayaknya. Ini tiangnya yang berwarna kayu. Nah, saya coba bagi di sini agar nampak lebih manis. Oke. Salah, sorry. Oke, kita akan beri warna hitam di bagian dalam ya. Bagian dalamnya kita beri warna hitam. Yap, saya hapus. Oke. Setelah itu nih warnanya saya beri warna yang lain biar lebih muncul ya, lebih timbul, lebih bervariasi. Ini warna temboknya ini ya agak krem-krem gimana gitu ya. Bagian atas juga ini. Lantainya saya coba beri apa ya? Jangan yang barusan saja deh. Ini cukup. Oke, setelah itu jangan lupa nih colornya ada yang ketinggalan ini. Jadi kita warnai lagi di sebelah sini. Nah, oke, saya beri warna hitam di sana. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.